Beli saham bagusnya di mana? Oke, ini tuh pertanyaan yang paling sering. Jawaban singkatnya, belinya lewat sekuritas. Di video ini aku akan bahas sekuritas mana yang paling cocok untuk pemula di tahun 2024. Aku bakal bahas sejujur-jujurnya pros dan cons dari tiap sekuritas yang ada, mulai dari biaya trading saham sampai bandingin mana aplikasi yang paling user friendly. Ready? Let's go! Oke, jadi kalau misal kamu mau beli saham yang aman, itu jawabannya lewat sekuritas. Kalau misal ada agent atau ada temen kamu yang nawarin beli saham lewat Amerika, langsung tolak aja. Di Indonesia sendiri ada 92 sekuritas. Khusus di video ini aku akan bahas mana yang paling aman dan cocok untuk pemula. Komponen yang kita pakai antara lain adalah seberapa mudah kita mengakses rekening sekuritas kita, berapa biayanya, dan juga apakah aplikasinya user friendly terhadap kalangan pemula. Bakal ada 8 sekuritas yang aku akan bahas di sini, yaitu Mirae, iPod, Stockbit, Ajaib, Sinarmas Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Spoiler alert, jawabannya Stockbit. Ini kenapa? Dan tenang aja, video ini nggak disponsorin, jadi purely pendapat aku. Sebelumnya kita bakal bahas ya gimana sih cara buka rekening sekuritas. Yang pertama, walaupun bank kamu punya sekuritasnya sendiri, kayak bank aku BCA, ada BCA Sekuritas, kamu tetap perlu buka rekening sekuritas yang terpisah dari rekening bank. Rata-rata dokumen yang bakal dibutuhkan adalah fotokopi KTP, NPWP, dan isi formulir data diri. Untuk yang nggak punya NPWP bisa pakai NPWP dari orang tuanya, misalnya mahasiswa yang belum bekerja. Rata-rata semua proses untuk pendaftaran bisa dilakukan online. Cuma ada beberapa sekuritas yang memang masih butuh dikirim bukti dokumennya secara fisik. Kayak misal zaman aku dulu ketika aku mau buka rekening Indo Premier, itu harus kirim dokumen fisik ke kantornya. Setelah dokumen kamu nanti semua direview dari pihak sekuritasnya, rekening sekuritas kamu nanti akan jadi dan kamu udah bisa mulai melakukan transaksi trading. Oke, kita mulai bahas ya tiap sekuritas ini. Kita bakal assess dari sisi accessibility. Accessibility di sini adalah kemudahan untuk mengakses rekening sekuritas. Dilihat dari caranya apakah akun kita dapat diakses online dari desktop atau apakah ada aplikasinya. Ternyata dari semua sekuritas ini mereka punya platform online-nya sendiri-sendiri dan juga ada aplikasinya masing-masing. Biasa namanya beda-beda ya. Misalnya Mandiri Sekuritas ini pakai aplikasi MOS atau Sinarmas Sekuritas pakai aplikasi SimInvest. Untuk faktor ini menurutku semua sekuritas di sini accessible dan bisa dipantau langsung kapan saja dimanapun kamu berada. Lanjut ke poin kedua yang menurutku penting adalah biaya. Tapi sebelum itu tolong kasih subscribe dan like ya ke video ini. It means a lot to me. Dan kalau menurutmu video ini penting, share ke teman-teman kamu. Thank you. Oke, balik lagi. Jadi untuk trading saham biasa ada dua komponen fee yang akan dipakai, yaitu fee beli dan juga fee jual. Simulasinya akan seperti ini. Oke, kita akan pakai contoh saham BBCA ya di sini. Jadi per satu kali beli satuannya adalah satu lot atau setara dengan 100 lembar saham. Karena per hari ini saham BCA harganya 10.000 per satu lembar saham, berarti total yang harus kita keluarkan untuk membeli satu lot adalah 1 juta. Kita juga ambil contoh platform Ajaib di sini di mana fee belinya adalah 0,15%. Fee ini akan dikalikan dengan total lot saham yang kita mau beli. Berarti kita akan kena 1.500 di sini. Atau artinya di mana totalnya jadi 1.150.000 rupiah. Nah, kalau misalnya saham BBCA tadi yang kita beli nilainya naik dari 1 juta jadi 1.500.000 dan kita mau jual kan kena fee lagi yaitu fee jual. Kita ambil lagi contoh dari platform Ajaib di mana fee jualnya adalah 0,25%. Berarti kita akan kena potong sebesar 3.750 rupiah untuk penjualan 1,5 juta saham BCA. Sehingga nanti total dana yang masuk ke rekeningmu adalah sebesar 1.496.250 rupiah. Nah, walaupun angka ini kelihatannya kecil, tapi kalau kamu main lotnya banyak, ini akan jadi lumayan impactnya ke total portfolio kamu. Di sini aku list down fee jual dan beli dan juga total fee dari tiap sekuritas, mulai dari Ajaib, BCA, BNI, Indo Premier, Mandiri, Mirae, Sinarmas, dan Stockbit. Di sini kelihatan ya, yang punya fee paling murah itu adalah Ajaib, Stockbit, dan Mirae dibandingkan yang lain.
Sedangkan yang paling mahal itu adalah iPod. Yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah kita lihat sekuritas mana yang punya aplikasi paling user friendly. Tapi penilaian ini sebenarnya ada subjektif karena preferensi tiap orang itu biasa beda. Misalnya untuk professional trader mereka itu lebih suka iPod, tapi untuk pemula biasa mereka melihat Stockbit atau Ajaib ini udah cukup karena mudah dipahami. Atau yang barusan banget, SimInvest ini di endorse fee BTS. Jadi kalau misal kamu suka BTS dan mau support mereka, kamu bakal lebih prefer untuk pakai SimInvest. Biar lebih objektif, aku bakal pakai skor aplikasi di App Store ya. Dan yang terbaik di sini sekilas adalah Stockbit dan SimInvest. Dan yang nilainya paling rendah di sini itu Mandiri Sekuritas dan BCA Sekuritas ya. Kalau kita baca dari review pengguna lainnya, rata-rata orang suka aplikasi ini karena selain mudah dipahami, aplikasinya juga nggak lemot di HP mereka. Sedangkan kalau sekuritas dari bank, rata-ratanya di App Store nilai mereka tuh lebih rendah seperti Mandiri Sekuritas ini. Biasanya komplainnya dari app yang sering crash atau susah untuk membaca grafik. Nah, setelah kita bandingin aspek-aspek tadi, kelihatan ya kenapa Stockbit itu nilai yang paling tinggi daripada yang lain. Tapi ada juga pendapat lain, misalnya mereka lebih suka iPod karena trading chartnya itu lebih bagus dan informasi yang ada di iPod ini jauh lebih komplit dibandingkan sekuritas lainnya. Menurutku sendiri, pilih aja sekuritas yang paling cocok sama kebutuhanmu. Nah, dari yang nonton video ini, kira-kira kalian ada pengalaman nggak sama sekuritas yang lain yang aku belum sebutin di sini, yang boleh juga jadi bahan konsiderasi buat penonton lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan thank you for watching. Kalau kamu ada ide konten investasi seperti apa yang mau kamu cari tahu lebih lanjut, tulis juga ya di komentar di bawah ini. I'll see you next time. Bye-bye.